apa yang terjadi dengan negara ini. Dan apa dalam pikiran Presiden yang terlintas melihat BGN menghambur-hamburkan uang rakyat dengan alasan yang tidak masuk akal ini. Kita menunggu koreksi dari Presiden, evaluasi dari Presiden. Sekali lagi, ini adalah kegeraman saya sebagai rakyat melihat uang pajak kita, uang rakyat yang dikelola APBN dihambur-hamburkan untuk keperluan yang tidak masuk akal, dan mungkin sama seperti kasus sepeda motor listrik yang dibeli oleh BGN, Menteri Keuangan juga tidak tahu. Menteri Keuangan sebagai bendahara negara sedang begitu memeras otak untuk mencari uang masuk, mengelola anggaran negara dengan seefisien mungkin, tapi di sisi lain ada institusi negara yang begitu mudah menghambur-hamburkan uang dan dibiarkan begitu saja. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, saya 2 kali mengulas tentang ulah Badan Gizi Nasional BGN yang menghambur-hamburkan uang dengan berbagai cara yang menurut saya tidak masuk akal. Masalah motor listrik, sepeda motor listrik, kemudian ada trailer, kemudian ada komputer tablet, juga kaos kaki, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, yang terbaru, yang terbongkar lagi, ternyata selama ini untuk anggaran 2025 BGN itu mengeluarkan dana untuk event organizer sebesar 113 miliar hanya untuk IO, event organizer. Hebat sekali. Dengan berbusa-busa memberikan alasan ini lembaga baru, perlu ada support dari orang-orang profesional, bagi saya tidak masuk akal gitu. Ini bukan uangnya mbahmu gitu. Ini uang rakyat yang dikelola dengan sangat hati-hati, apalagi kita melihat Presiden membuat efisiensi yang besar-besaran, transfer ke daerah dikorbankan, BGN diutamakan karena itu program pemerintah yang tata kelolanya acak kadut. Tapi ternyata bukan hanya tata kelolanya yang tidak karu-karuan. Ternyata pemborosan itu juga dilakukan. Nah, saya yakin apa yang dilakukan BGN ini tidak sepertujuan atau sepengetahuan dari mitranya di DPR RI. Buktinya sampai sekarang DPR tidak berbunyi. Lalu bagaimana dengan lembaga-lembaga auditor negara? Mereka membiarkan hal ini terjadi. Beberapa waktu yang lalu, pengamat kebijakan publik Said Didu mengutarakan bahwa IO ini sering digunakan oleh para pejabat jahat untuk korupsi dengan berbagai modusnya. Bukan berarti saya menghalangi proses kreatif dari para teman-teman saya di pekerja IO ya. Tapi mereka juga harus tahu bahwa negara ini sedang melakukan penghematan besar-besaran. Sampai bulan April kita sudah defisit APBN kita 240 triliun lebih. Defisit masih. Kita kekurangan uang. Tapi di sisi lain, negara membiarkan pemborosan menghambur-hamburkan uang rakyat yang dikelola APBN oleh BGN ini. Bagi saya tidak masuk akal. Sudah saatnya DPR maupun Presiden mengevaluasi kinerja pimpinan BGN ini. Terlalu banyak masalah. Sudah
sekitar 3.000 dapur MBG ditutup katanya, disuspend karena banyak masalah keracunan dan sebagainya. Yang terakhir di Duren Sawit, Jakarta Timur, 72 orang jadi korban keracunan. Dan ini sudah pasti orang yang sudah keracunan, orang tuanya, baik siswa itu sendiri, sudah trauma untuk memakan MBG. Terlalu banyak data-data palsu, informasi palsu yang disorongkan oleh BGN kepada Presiden Prabowo. Dan ini membuat Presiden Prabowo terbuai. Pemborosan-pemborosan ini seolah-olah dibiarkan. MBG, karena ini program prioritas Presiden, seolah-olah dianak emaskan dibandingkan yang lain. Sampai ada menteri yang mengatakan anak sekolah sekarang ini mau atau bersemangat ke sekolah karena MBG. Ini kan menteri yang konyol banget ini. Dan celakanya itu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengatakan hal itu. Datanya dari mana bahwa anak-anak itu bersemangat ke sekolah karena MBG? Sudah puluhan tahun anak-anak sekolah itu tanpa ada iming-iming MBG mereka bersemangat kok. Jadi karena MBG ini banyak sekali mudaratnya. Terlalu banyak uang yang dihambur-hamburkan. Kaos kaki sepasang 100.000. Entah beli di mana dia. Beli di Supermall di Singapura atau di Grand Indonesia atau apa, saya nggak tahu. Dan jumlahnya banyak, angkanya 6,9 miliar. Sepeda motor listrik harganya per unit 42 juta. Padahal kalau dia memberikan angka 10 juta aja masih ada sepeda motor listrik seperti itu. Tablet 17 sekian juta. Tablet yang 8 juta masih banyak sekali. Dan pertanyaannya, apa perlu SPPG yang sudah mendapatkan keuntungan yang luar biasa ini mendapatkan suplai inventaris kendaraan, kemudian kaos kaki, kemudian komputer tablet, dan sekarang terungkap lagi tentang bagaimana BGN menghambur-hamburkan uang hanya untuk I.O. Seharusnya mereka bisa melaksanakan sendiri. Karena kemalasan mereka atau mungkin mereka tidak kompeten di bidangnya sehingga mereka harus meng-hire I.O. Kalau pejabat-pejabat BGN itu kompeten, tidak perlu acara-acara itu pakai I.O. Jadi ini yang membuat saya geleng-geleng kepala. Akhirnya orang berpikir ini, buat apa saya membayar pajak kalau uang pajak kita digunakan dengan seenak udelnya seperti ini? Itu persepsi masyarakat yang tidak boleh dipersalahkan. Karena kita dengan telanjang melihat para pejabat yang mengelola uang itu seenak udelnya sendiri, membuat anggaran yang tidak masuk akal, dan dibiarkan begitu saja, dan tidak ada check and balances dari DPR. Itu membuat kita prihatin. Sendi-sendi bernegara kita seolah-olah lumpuh. Padahal kita negara demokrasi katanya. Ada parlemen, ada legislatif, yudikatif, eksekutif. Kok seolah-olah tidak berjalan check and balances ini? Apa yang terjadi dengan negara ini? Dan apa dalam pikiran Presiden yang terlintas melihat BGN menghambur-hamburkan uang rakyat dengan alasan yang tidak masuk akal ini? Kita menunggu koreksi dari Presiden, evaluasi dari Presiden. Sekali lagi, ini adalah kegeraman saya sebagai rakyat melihat uang pajak kita, uang rakyat yang dikelola APBN dihambur-hamburkan untuk keperluan yang tidak masuk akal, dan mungkin sama seperti kasus sepeda motor listrik yang dibeli oleh BGN, Menteri Keuangan juga tidak tahu. Menteri Keuangan sebagai bendahara negara sedang begitu memeras otak untuk mencari uang masuk
mengelola anggaran negara dengan seefisien mungkin, tapi di sisi lain ada institusi negara yang begitu mudah menghambur-hamburkan uang dan dibiarkan begitu saja. Ini kontraproduktif dan kontradiktif. Ini paradok dari efisiensi yang dicanangkan Presiden, dan kita belum melihat langkah konkret dari pemerintah untuk mengevaluasi BGN ini. Saya sebagai rakyat menuntut kepada negara, pada pemerintah, agar penghambur-hamburan dana rakyat yang dikelola dalam APBN ini tidak terus berlangsung masif dan brutal seperti yang dilakukan oleh BGN. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.